الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف أحمد بن رسلان رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدة فصائدا لا مدريا بذكر من بين ثنتين هي وبنت الابن صعيدا ما بنت فرد وأختا من أب ما أختي أصلين والأب وجدا ما على مع ولد أو ولد ابن سفلا wajadatan fasaidan dan kepada seorang nenek atau lebih, seorang nenek atau lebih. Asalnya wahabau as-sudsa jaddatan, dan memberikan para ulama kepada bagian 1/6 memberikan jaddatan kepada seorang nenek fasaidan atau lebih. Ternyata yang mendapat bagian 1/6 ini banyak sekali ya. Yang ini sekarang adalah seorang nenek, baik nenek satu atau lebih dari satu. Bisa orang punya nenek 4, bisa ya kan, bisa. Karena nenek ini ima ibunya bapak, ima ibunya ibu, ima ibunya ibunya ibu ya kan? Nenek itu. Sekurang-kurangnya orang punya 2 nenek ya. Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Makanya di sini ada fasaid dan seorang nenek atau lebih dari seorang. La mudliyatan, tidak nenek yang berhubungan atau yang mendekat. Bidakarin dengan laki-laki, mimbaini sinta ini di antara 2 orang perempuan. Hiyah, dia, nenek itu. Artinya ada nenek yang tidak mendapatkan warisan. Siapa nenek yang tidak mendapatkan warisan? Ialah adalah nenek yang mudliyah, yang mendekat dengan mayit, mendekat melalui seorang laki-laki di antara 2 orang perempuan. Artinya ibunya bapaknya ibu ya kan. Ibunya bapaknya ibu ini tidak dapat warisan. Si A punya ibu, ibunya punya bapak, bapaknya punya ibu. Ibu yang tadi itu namanya berada dihimpit oleh 2 orang perempuan. Ibunya bapaknya ibu. Orang namanya Zaid. Zaid punya ibu namanya Zainab. Zainab punya bapak namanya Khalid.
Khalid punya ibu namanya Aisyah. Aisyah ini adalah jaddah yang tak dapat warisan. Karena dia hubungannya dengan mayit melalui seorang laki-laki yang ada di antara dua perempuan. Jadi nenek itu ima ibunya ibu, ima ibunya bapak, ima ibunya ibunya ibu. Ima umul ummi, ummu ummil ummi, atau ummul abi, ya kan? Atau ummu abil abi, ya kan? Ibunya bapaknya bapak bisa. Wa bintal ibni, ini jadi maf'ul semua. Wahabau bintal ibni, dan para ulama memberi bagian 1/6 bintal ibni kepada bintul ibni, anak perempuannya, anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, bintul ibni. Kalau bintul binti bukan ahli waris. Bintal ibni fasoidan, soidan lebih atau lebih dari satu. Mak bintin ketika bersama bintin, fardin seorang. Artinya bintul ibni baik satu orang maupun lebih satu orang mendapatkan bagian 1/6 kalau bersama bintun seorang. Orang mati ahli warisnya diantaranya ada bintul ibni, ada bintun satu orang, ada bintun. Bintul ibni itu mendapatkan bagian 1/6. Wa ukhtan min abin, dan memberikan bagian 1/6 ukhtan min abin kepada saudara perempuan seayah. Perempuan seayah. Perempuan seayah ma'a ukhti aslaini, bersama saudara perempuan seayah seibu. Unti aslaini, ya kan? Ukhti aslaini sama dengan mengatakan ukhtun di abawaini, dua asal. Karena bapak itu asal, ibu asal. Bapak dan ibu berarti kan aslaini, ya. Ma ukhti aslaini bersama saudara perempuan seayah seibu. Artinya saudara perempuan seayah mendapatkan bagian 1/6 kalau bersamaan dengan saudara perempuan seayah seibu. Wal abah wajaddan, dan memberikan 1/6 juga kepada bapak ayah, wajaddan dan kepada kakek, ma'ala terus ke atas. Jadi wahabau as-sudsa al-aba wajaddan ma'ala. Para ulama memberikan bagian 1/6 kepada ayah dan kepada kakek terus ke atas. Yang dimaksud di sini abul abi, ya. Bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu, ya. Bapaknya bapak atau bapaknya bapak, ya. Kapan itu mendapat bagian 1/6 kakek itu? Ma'awaladin, ketika bersama anak. Ahli waris paling dekat ini kan anak, ya. Kalau anak ada parseko kepada yang lain, bisa membuat yang lain imma tak dapat bagian atau dapat tapi kecil.
Ini buktinya kakek bisa hanya dapat 1/6 kalau ada anak. Awaladibnin atau anaknya anak. Waladibnin yang dimaksud ini ibnibnin atau bintibnin, safala terus ke atas. Li akrabil asbati ba'dal fardi ma yabqa fa in yufqad fa kullan ghanima al ibni ba'dahu ibnuhu ma safala fal abi fal jaddi lahu wa in ada. Li akrabil asbati ialah bagi paling dekatnya asabah ba'dal fardi, yakni ba'da zawil fardi, sesudah orang yang punya bagian pasti. Ma adapun sesuatu ya beko yang tersisa. Di akrabi ini jadi khabar muqaddam, ma ini mubtada muakhar ya. Di atas diterangkan bahwa ahli waris itu ada 2 macam. Ada ahli waris dawil furud, ada ahli waris asabah. Dawil furud artinya ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, ya kan. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 itu kan bagian pasti. Itu namanya dawil furud. Asabah adalah mereka yang tak punya bagian pasti, akan tetapi dia itu mendapatkan seluruh tirkat yang ada. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, kalau ada ahli waris yang lain, ia mendapatkan sisa dari dawil furud. Dari ini asabah ya. Artinya ba'dal fardi ya. Setelah bagian kepada yang punya bagian pasti sudah diberikan, maka sisanya adalah menjadi miliknya akrabil asobat, asobah paling dekat. Siapa asobah paling dekat itu? Fa in yufqad, jikalau tidak ada apa zawil furud du fardin ya. Jikalau tidak ada siapa du fardin, orang yang punya bagian pasti. Fardin itu pakai dot ya, fardun. Fakullan, maka kepada seluruh tirkat. Fakullan, maka kepada seluruh tirkat. Wanima, mendapatkan siapa akrobil asobat. Kalau ahli waris dawil furud tidak ada, maka asobah yang paling dekat itu mendapatkan seluruh tirkat ya. Ada orang meninggal, ahli warisnya hanya anak ya. Dawil furud tidak ada, maka seluruh tirkat peninggalannya miliknya anak semua. Ini fa in yufqad fa kullan ghanimah. Jikalau dawil furud tidak ada, maka orang yang dianggap paling dekatnya asabah itu mendapatkan keseluruhan tirkat. Al-ibnu ini bisa rofa, bisa ngejir ini. Kalau dibaca rofa berarti wahuwa al-ibnu. Adapun akrabul asabat adalah ibnu. Kalau dibaca ada ibni dijadikan badan dari akrobi ya kan. Apa yang tersisa dari bagian dawil furud menjadi bagiannya akrobil asobat. Siapa asobah paling dekat? Al-ibni, anak laki-laki. Ba'dahu, sesudah ibnuhu, ibnul ibni. Itu urutan kedua. Paling dekat ibnu, yang kedua ibnul ibni. Masafara terus ke bawah.
ibnu ibnil ibni dan seterusnya. Masafada ini. Fal abi kemudian ayah. Ini terserah abi apa abu. Kalau di depan dibaca alif ibni ya fal abi. Kalau di depan dibaca alif ibnu ya fal abu. Asoba paling dekat yang pertama ibnu, yang kedua ibnul ibni, yang ketiga ayah. Ayah ini berdiri di atas dua kaki. Dari satu sisi itu dia dawil huruf, di sisi yang lain dia asoba, ya kan. jadi urutan ketiga itu. Abi. Setelah abi siapa? Faljaddi lalu kakek. Kakek yang dimaksud abul abi, bapaknya bapak. Wah ini lahu ailil abi, lahu ailil abi ya. Faljaddi lahu kemudian kakek, lahu dari jihad ayah berarti bapaknya bapak. Kalau bapaknya ibu dah dapat. Wa in ala terus ke atas. Wa in yakun auladu aslaini wa ab wa zada sulsuhu ala qasmin wajab idh laisa fardun aw yakunu raqi bisudsihi aw zada sulsul baqi. Wa kana fil qismati fardun wujida farjadu ya'khudul ahallal ajwada tumaksimil hasila lil ikhwati bain jumlatihim lidzakarin kal unsayain. Wa in yakun jikalau ada ai yakun ma'al jaddi ini asalnya, jikalau ada bersama kakek. Auladu aslaini siapa anak-anaknya, apa ada anak-anaknya bapak dan ibu. Auladu aslaini anak-anaknya bapak dan ibu. Kalau anaknya bapak berarti saudara sebapak. Kalau anaknya ibu berarti saudara seibu. Kalau anaknya bapak dan ibu kan berarti saudara seayah seibu, ya kan. Wa abin dan saudara-saudara seayah. Namanya nadom salbut, ya kan. Auladu asla ini wa auladu abin asalnya. Wa in yakun jikalau ada bersama kakek. Auladu asla ini siapa anak-anaknya bapak dan ibu, maksudnya saudara-saudara seayah seibu. Wa abin atau saudara-saudara seayah. Wa zada sulsuhu dan melebihi apa sepertiganya jad, dan melebihi apa sepertiganya jad. Lebih dari mana? Lebih yakni lebih unggul, lebih banyak maksudnya. Lebih banyak, lebih unggul ala qasmin dibandingkan mukosama. Qasmin yang dimaksud qasam mukosama. Wajib maka wajib apa sulus. Idh laisa fardun ketika tidak ada ahli waris yang dapat bagian pasti. Idh laisa fardun asalnya idh laisa dzu fardin, ketika tidak ada ahli waris yang punya bagian pasti. Artinya ini kita bicara tentang jad kakek. Ketika kakek itu bersama saudara-saudara, ya, baik saudara yang dimaksud kakek ya kakeknya mayit, yang dimaksud saudara-saudara ya saudaranya mayit, bukan saudaranya kakek, ya. Ketika ajad itu bersama ikhwah, ya, bersama saudara-saudara baik seayah seibu maupun seayah, maka ini memiliki persoalan yang rumit, ya kan?
Kalau ada orang mati, ahli warisnya adalah di situ ada jad, di situ ada ikhwah, saudara-saudara baik seayah seibu maupun seayah. Maka di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama, tidak ada ahli waris lain yang dawil huruf, hanya ini. Masalah yang pertama, tidak ada dzu fardin. Kalau seperti itu, maka ajad itu adalah mengambil mana yang lebih menguntungkan kepada dirinya di antara dua pilihan. Dua pilihan, imma dia sulus sepertiga, imma dia mukosama. Mukosama. Pilih mana? Mana yang paling menguntungkan terhadap ajad. Kalau yang menguntungkan dapat sepertiga, ya sepertiga. Kalau yang menguntungkan mukosama, ya mukosama. Mukosama itu artinya sharing. Apa sharing maksudnya? Artinya kakek itu bergabung kepada ikhwah, seolah-olah dia jadi saudara sementara, ya kan? Bergabung sharing dengan saudara-saudara itu. Maka mengambil mana yang lebih menguntungkan di antara dua pilihan. Imma mengambil sepertiga dari seluruh tirkat, atau mukosama sharing dengan awladu asla ini atau awladu abin itu. Itu berlaku idlaisa dzu fardin, ketika tidak ada dzu fardin yang lain. Ahli warisnya hanya itu. Au yakunu, atau ada siapa jad rokin, asalnya rokian, ya kan, karena jadi khobarnya yakunu. Atau ada siapa jad rokin, yakni rokian adalah unggul, bisudisihi dengan seperenamnya jad. Auzada sulusul baki, atau melebihi apa sulusul baki dari yang lain. Sulus itu ada dua macam seperti diterangkan kemarin. Ada sepertiga dari tirkat, ada sulusul baki, sepertiga setelah diambil bagiannya suami atau istri. Wa kana fil qismati fardun, sementara ada di dalam bagian tirkat fardun, orang yang punya bagian pasti, wujida yang terdapat siapa fardun. Kalau dijadikan satu, wa kana fil qismati fardun wujida, sementara di kalangan ahli waris ada yang dzu fardin selain ajad dan ikhwah itu. Fal jaddu, maka ada pun jad, ya'khudhu adalah mengambil siapa jad, al-ahadza kepada yang lebih menguntungkan, al-ajwadah yang lebih bagus. Ini persoalan ketika jad bersama ikhwah, bersama saudara-saudaranya mayit, baik saudara-saudara syakik maupun saudara-saudara seayah. Masalahnya ada dua. Masalah yang pertama, ketika tidak ada dzu fardin kecuali ya mereka. Kalau ini yang terjadi, maka jad adalah mengambil mana yang paling menguntungkan kepada dirinya, antara mengambil sepertiga atau sharing bersama ikhwah. Kalau
Masalah yang kedua adalah ketika ada ahli waris dzu fardin selain mereka. Kalau di kalangan ahli waris ada dzu fardin selain mereka, maka jad mengambil mana yang paling menguntungkan di antara tiga perkara. Imma sudus seperenam, imma muqasamah, imma sulusul baqi. Sulusul baqi. Kalau ingin paham faraid yang ngaji kitab faraid tersendiri, ini penting soalnya. Banyak orang tak tahu ini. Sehingga di masyarakat pembagian tirkat itu semau-maunya. Sumaksim al-hasila lil ikhwati. Kemudian bagilah akan hasilnya kepada saudara-saudara. Artinya setelah tirkat itu diberikan kepada ajad, maka kemudian dibagi kepada saudara-saudaranya. Tapi kadang-kadang setelah diberikan kepada ahli waris yang lain, ikhwah itu tak melo kadang-kadang. Baina jumlatihim, di antara mereka semua ikhwah, dizakarin kal unsaya ini ialah bagi laki-laki seorang laki-laki, adapun seperti bagiannya dua orang perempuan. Ini kita sedang berbicara tentang asobah ya. Asobah yang paling dekat yang pertama adalah ibnu, yang kedua ibnul ibni, yang ketiga ab, yang keempat jad. Lalu ada pembahasan jad ketika bersama ikhwah. Kemudian setelah jad siapa? Fal akhiril aslaini. Kemudian saudara seayah seibu. Ini termasuk asobah ya kan. Tapi urutan kelima ini saudara seayah seibu. Saudaranya mayit seayah seibu. Setelah saudara seayah seibu, kemudian fanna kisi ummin, maka saudara yang kurang ibu, berarti saudara seayah ya kan. Kurang embun ya kan, berarti saudara seayah. Jadi nomor 5 nomor 5 saudara seayah seibu, nomor 6 saudara seayah, nomor 7 fabni akhil aslaini, maka anak laki-lakinya saudara seayah seibu. Anaknya saudara ponakan ya kan. Ponakan ini ahli waris juga. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu. Ini ibnu akhil aslaini. Seandainya bukan syair tentunya ibnu akhin di abawaini ya kan. Anaknya saudara seayah seibu. Tumal asli, kemudian anaknya saudara seayah. Kalau ibarat yang gampang, ibnu akhin li abawaini, kemudian ibnu akhin li abin ya kan. Anaknya saudara laki-laki seayah. Summal ammi, kemudian paman. Paman ahli waris juga, tapi masuk asobah ya kan. Paman. Al-ammi fabnihi fa'ammin lil abi, thumma ibnihi famu'tikin fal asabi, thumma li baitil mali irthul fani, thumma dhawil furudi lazzawjani. Binisbatil furudi thumma dirrahim, qarabatan fardan wa ta'siban udim. Al-ammi, kemudian paman. Nomor 7 ya. Jadi yang pertama paling asobah paling dekat itu ibnu.
Nomor 7, ammu paman. Tidak sembarang paman. Yang dimaksud paman di sini adalah akhul abi, ya, saudaranya bapak. Kalau saudaranya ibu bukan. Fabnihi, kemudian anaknya paman. Namanya paman sepupu, ya. Anaknya ami. Jadi yang dimaksud ammi di sini adalah paman seayah seibu. Artinya saudaranya ayah seayah seibu. Kemudian fa'ammin lil abi, kemudian paman seayah. Tsumabnihi, kemudian anaknya paman seayah. Ini asoba semua ini. Asoban. Jadi yang terakhir ini anaknya paman seayah. Kalau mereka tidak ada, maka yang menjadi asobo siapa? Kalau ada pembagian terdekat, misalnya ahli warisnya adalah suami. Suami ketika tidak ada anak kan dapat sebaru, ahli warisnya tidak ada. Lalu sebarunya diberikan siapa itu? Kalau ada asaba kan diberikan asaba. Famuktikin, kemudian muktik, orang yang memerdekakan. Orang yang memerdekakan termasuk ahli waris, ya kan. Si A itu dulu budak, kemudian dimerdekakan oleh si B. B itu namanya muktik. Kalau A mati, B sebagai muktik bisa jadi ahli warisnya. Tapi ahli waris terakhir itu bisa saja tak dapat, ya kan. Tidak dapat. Fal asabi, kemudian dikembalikan kepada asaba. Summa di baitil mali irsul fani. Kemudian adapun warisannya orang yang meninggal di baitil mali adalah miliknya baitul mal. Summa dawil furudi, kemudian orang-orang yang punya bagian pasti. Lazzaujani, kecuali suami istri. Jadi tirkat itu setelah dibagikan kepada dawil furud, ya kan, kepada orang-orang yang punya bagian pasti, sisanya diberikan kepada asobah, ya. Asobah itu siapa? Yaitu paling dekat itu ibnun, setelah paling akhir itu adalah sepupu seayah. Kalau itu semua tidak ada, maka muktik juga bisa jadi ahli waris. Kalau itu tidak ada, maka yang jadi ahli waris, yang dapat bagian asabah adalah baitul mal. Ada orang meninggal, ahli warisnya satu-satunya adalah suami. Suami dapat separuh. Separuhnya kemana? Diberikan ke negara separuhnya. Baitul mal. Kalau ada baitul mal. Kalau baitul mal tidak ada, dikembalikan lagi kepada dawil furud. Nah, dikembalikan. Mau diberikan ke negara, baitul malnya tidak ada. Atau ada tapi tak beres. Ya, kembalikan lagi kepada dawil furud. Kepada dawil furud kecuali suami istri, ya kan? Binisbatil furudi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
gitu.